waktu yang singkat ini berkati, supaya setiap kami merasakan, mendapatkan, dapat diingatkan kembali bahwa tidak ada yang harus kami takuti di dunia ini. Kelaparankah, penderitaankah, sakit penyakitkah, biar kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan sesama, dan sepakat dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang rendah hati. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami percaya pembelaan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami tidak perlu membela diri kami sendiri. Kami tidak perlu menggertakkan gigi kami. Kami tidak perlu menegangkan urat saraf kami. Karena damai dan sejahtera Tuhan itu bersama dengan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu di MPCC. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus, yang siap, yang mau memberikan tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Katakan sama-sama, amin. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih lagi, haleluya. MPCC Shalom. MPCC Shalom. Iya, haleluya. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Selanjutnya, ya, berani seperti singa, yang melawan singa itu Daud. Nanti kita belajar tentang berani seperti Daud. Amin. Ya, saudara mungkin ingat Daud itu ada dua hal yang saudara ingat dari Daud. Ya, yang paling gampang diingat adalah kesalahan. Ya, sering sekali kita lebih mengingat kesalahan daripada perbuatan yang baik. Ya, sering sekali kita terjebak pada sebuah situasi mana yang menguntungkan bagi kita. Ya, mana yang menguntungkan bagi kita. Kita sering lupa bahwa hidup ini adalah mana yang menguntungkan bagi Tuhan. Itu yang penting. Ya, hari ini kita belajar tentang berani seperti Raja Daud. Ya, Daud ini adalah pribadi yang mungil. Kalau kita belajar tentang Daud, kita beranggapan bahwa Daud ini adalah anak yang dilupakan. Ya, anak yang dilupakan. Jadi anak-anak muda, anak-anak remaja yang tidak dipedulikan orang tuanya, bahkan dilupakan. Ada siswa di sini, dia masuknya jam 10, pulangnya jam setengah 1, dijemput jam 5 sore. Kelas 2 SD. Ini anak nggak perlu ada sebenarnya menurut orang tuanya, ya mungkin. Bayangin, tiap sore dia dijemput jam 5 sore, paling cepat jam 3 sore. Dia dijemput 3 jam setelah dia pulang sekolah. Ya. Daud dilupakan sama bapaknya. Dianggap gak ada. Kenapa? Dia dianggap sebagai anak yang paling lemah. Karena Daud dikatakan kulitnya kemerah-merahan seperti kulit bayi. Dia kecil, sedangkan abang-abangnya kekar. Abang-abangnya adalah pasukannya Saul. Nah, Daud ini termasuk orang anak yang tidak diingat lagi sama bapaknya. Ada atau tidak, bapaknya nggak peduli. Kenapa? Abang-abangnya bisa mengembalakan 1.000 atau 2.000 ekor domba ataupun lembu sapi, tapi dia cuma dikatakan 2-3 ekor. Dia pikir, orang tuanya pikir, kalau saya aja ngasih makan kau aja yang banyak. Mungkin anak-anak muda di sini mengalami hal yang sama, tapi jangan takut. Daud pun mengalami hal yang sama dengan kita. Katakan, Daud pun dilupakan kawan bilang. Nah, agak dicubit kawannya sedikit ya. Daud pun dilupakan seperti dirimu dulu. Ya. Nah, orang paling ingat Daud ini adalah siapa? Daud ini adalah seorang raja yang dengan sengaja
menyuruh Uria maju berperang, bukan supaya menang. Nah, itu dia. Supaya mati. Karena istri Uria itu cantik. Kita sering ingat ini, gampang gitu. Ya. Siapa nama istri Uria? Bukan cepat kan? Siapa nama istri Uria? Siapa nama sahabatnya Daud? Lari banget, lupa. Siapa nama bapaknya Daud? Siapa istri Uria? Lebih banyak tahu di sini. Ya. Kita sering ingat yang jelek dari seseorang. Ya. Oh, dia mantan koruptor katanya. Atau dia mantan penjahat. Dia udah pendeta loh sekarang. Iya, tapi dia mantan penjahat. Walaupun dia sudah pendeta, dulu dia penjahat. Kenapa? Karena kita lebih suka membicarakan hal-hal yang buruk. Ya, kita lebih suka menceritakan hal-hal yang buruk. Ada beberapa di antara jemaat hari ini, ya, kalau merasa langsung bertobat. Waktu Bang Alwi berdiri di sini dan para singer ini, ada yang cuma melihatin itu Kak Mega lipstiknya gimana, kok belepotan, kok Kak April nggak pakai bedak. Mungkin saudara nggak bilang begitu, karena saudara datang ke sini cuma untuk melihat kekurangan, bukan melihat kemuliaan Tuhan. Minggu depan jangan lagi, atau setelah khotbah ini jangan lagi, atau pas khotbah ini jangan lagi. Karena saya nggak pakai bedak tadi, ya kan? Jadi ketahuan, ya. Nah, padahal Daud ini punya hal-hal yang luar biasa. Dulu sebelum Raja Daud itu orang nggak boleh masuk ke ruang maha suci. Ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, ada pelataran, ada halaman. Jadi saudara, kalau saudara dan saya hidup di zaman itu, hanya orang-orang yang kudus lah yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Tapi Daud, di zaman Daud tidak ada. Makanya ada di Mazmur dikatakan apa? Bertemu muka dengan muka. Nah, jadi seluruh orang boleh bertemu dengan Tuhan melalui dua loh batu itu. Tidak perlu saudara harus berpuasa 30 hari baru boleh masuk. Ya. Ada hal yang lain. Apa? Yang paling kita ingat, Daud mengalahkan Goliat. Ya. Ada beberapa hal yang lain, tapi kita mau belajar tentang siapa dan seperti apa Daud ini sehingga dikatakan dia adalah seorang pemberani. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 45. Ada prinsip dari seorang konglomerat ya, seorang kaya. Saudara pernah tahu KFC? Siapa yang tahun ini ada makan KFC? Saya belum ada makan KFC tahun ini. Tahu KFC kan? Jadi kalau kita masih umur 50 tahun belum sukses, berarti saudara masih punya pengharapan yang jauh lebih besar. Pemilik KFC itu suksesnya mulai sukses, mulai. Jadi artinya kalau mulai itu punya gerai baru 1, itu mulai. Di umur 67 tahun, dia baru punya toko. Jadi kalau teman-teman, bapak ibu, MPCC di sini, aku jualan masker, topi, masih di pinggir jalan. Umurnya berapa? 40, berarti masih panjang kesuksesannya. Karena KFC yang kita makan hari ini mulai dibangun oleh seseorang
yang gambar bapak tua itu 67 atau 66 tahun dia baru mulai sukses. Mulai ya, belum sukses, belum sampai ke Indonesia. Ya, masih di kota dia. Jadi kalau kita masih jualan kecil, masih panjang kesuksesan kita. Katakan amin yang berjualan. Jangan bersedih, aduh hidupku susah. Ada orang yang lebih susah, 67 tahun baru dia bangun. Dicoba gagal, dicoba gagal, dicoba gagal, dicoba gagal, coba tumpul, dicoba. 67 tahun baru mulai. Berarti bertahun-tahun dia gagal. Katakan jangan takut dengan kegagalan. Ya, karena ada Tuhan bersama kita. Oke, 1 Samuel 17 ayat 45. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi kalau ada masalah menghadapi kita, berpikirlah seperti Daud. Kau yang datang, tantangi hidupku. Ada pendeta bilang, ya terima aja lah, itu nasib itu. Kok nasib Pak? Saya bilang, iyalah Pak, Yesus aja nerimo kok. Yesus gak nerimo, Yesus tuh gak terima disalib. Makanya di Taman Getsemani dia berdoa sampai keringatnya itu bercampur darah. Dari pori-porinya itu keluar darah. Dia nggak terima. Banyak orang yang punya pemahaman yang pengen diterima orang. Ya kita harus terima. Pasrah beda dengan mengucap syukur. Ada orang pasrah. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Sampai situ aja lagunya. Pasrah menderita kelaparan, sakit penyakit, tumpur, ya gimana lah. Allah mengerti, Allah peduli. Sampai situ aja. Padahal dibilang apa? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, apa dikatakan? Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jangan susahnya aja saudara ingat. Banyak utangku Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta aja gak punya utang. Kamu pernah punya utang sampai jual rumah gak ada untungnya. Semua apa yang berharga di rumah jual semua. Saudara tahu Jalan Wahidin? Di situ rumah miliaran itu habis. Tapi kami nggak setengah-setengah nyanyikan meskipun saya susah. Meskipun saya susah. Sama-sama yuk. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Sungguh-sungguh katakan, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan mengalir atas hidup saudara. Beri tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Iya, sebentar ya. Nah, apa keberanian Daud? Apa yang menjadi rahasia Daud sehingga dia berani? Jadi saudara, kalau kita cerita tentang kejahatan Daud, dia nggak jahat sih. Dia cuma merebut. Dia bukan jadi pelakor. Perebut istri orang, bukan perebut laki orang, tapi merebut istri orang.
Jadi kalau saudara bilang pelakor, tak kenapa lah ada pelakor ini. Sebelum Yesus ada, lahir ke dunia. Waktu zaman Daud pun jadi dia apa? Pembinor, ya, perebut bini orang, ya kan, benar kan? Saya baru tahu, saya lihat dia apa ini. Oh, gitu rupanya. Ya. Nah, yang pertama apa yang menjadi kunci seorang Daud itu apa? Filenya hilang. Hah? Oh. Ini gimana bang ini? Sudah masuk bang. Hah? Sebentar. Atas jemaat bingung-bingung di sini. Sebentar ya. Nggak masuk. Bentar, nanti saudara nggak lihat namanya. Oke, sambil jalan ya. Saya juga bingung kenapa saudara bengong-bengong di situ. Ya, yang pertama, Daud itu tidak tawar hati. Ya, kalau kita lihat tadi di 1 Samuel 17 ayat 45, apa? Gak ada. Semalam mau baca. Handphonemu yang bermasalah. Hah? Dia buka. Itu handphonenya di situ. Di mana? Nggak ada handphone si James di situ ya. Oke, selanjutnya. Ini baru kali ini begini. Pertama, tidak tawar hati. Kita lihat ayatnya. Atas saya bingung, saudara jemaat tidak perhatikan. 1 Samuel 17 ayat 32. Coba 1 Samuel 17 ayat 32. Padahal kita mau cepat-cepat tadi. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Iya. Kita tadi cerita bahwa Daud itu orangnya kecil. Bahkan bapaknya aja nggak menganggap dia ada. Karena apa? Dia nggak sanggup menggembalakan domba ratusan ekor. Nggak sanggup. Dia kecil, ya, dia cuma pemain gitar, zaman sekarang gitar, dulu kecapi. Dia cuma penyembah, dia suka hidup di ladang, dia nggak suka berperang. Nah, yang pertama, kondisi ini kalau kita baca tadi waktu di ayat pertama tadi, ayat 45, ini bicara tentang orang Israel sedang head to head, berhadapan dengan orang Filistin. Dan orang Filistin ini ada panglimanya yang sangat besar. Jadi kalau dia berdiri, saudara nggak nampak mukanya, wajahnya di atas itu. Ya. Semua orang Israel sudah ketakutan. Semua orang Israel sudah sembunyi, takut mati. Ya, takut mati. Tetapi di ayat 32, Daud mengatakan begini kepada Saul. Saul ini siapa? Raja Israel. Raja Israel sudah ketakutan. Jadi kalau ada satu buku mengatakan kalau Daud tidak ada pada waktu itu, Israel tidak akan pernah ada hari ini. Jadi Daud adalah penentu peperangan antara Filistin. Saudara jangan bilang Filistin itu Palestina, nggak ada hubungannya ya. Filistin itu sudah dimusnahkan, itu sejarahnya begitu. Tidak ada satupun
manusia keturunan Filistin yang hidup setelah itu. Jadi Palestina itu bukan Filistin. Karena apa? Di Palestina itu banyak orang-orang Kristen di sana. Jadi agama mayoritas di Palestina itu bukan saudara-saudara kita dari keturunan Muhammad. Tapi di situ banyak menjadi agama utama di Palestina. Jadi saudara kalau nonton Israel menembak beberapa anak-anak muda Palestina, saudara berdoa untuk itu. Karena siapa tahu yang ditembak itu adalah orang Kristen. Karena lebih banyak Kristen di sana daripada Muslim. Itu dinyatakan oleh duta besar Palestina untuk Indonesia bahwa agama mayoritas di Palestina adalah Kristen Protestan. Ya. Nah, yang pertama tidak tawar hati, bahasa lainnya tawar hati itu kecut, takut. Mama suka begitu. Mama bilang begini sama anaknya, nanti kalau datang nanti para koperasi bilang mama gak di rumah ya. Bapak begitu. Debt collector datang, larikan kereta. Jangan kecut. Nanti ditarik keretaku Pak. Ya bayar. Gimana cara bayarnya Pak? Gak ada duitku Pak. Makan aja susah. Minta sama yang punya duit. Bukan ke koperasi, minta sama pemilik alam semesta, langit dan bumi, surga. Jangan kecut apapun yang ada di hadapanmu. Di ayat 32 ini katakan, janganlah seorang pun menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Apapun masalah di hadapanmu, hadapi dengan jantan katanya. Hadapi dengan keberanian. Apapun itu, jangan takut. Makanya lagu Meskipun Saya Susah itu saya ulangi dari awal tadi. Itu jangan dipotong setengah. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Nah itu pasrah aja, ya terima aja. Enggak. Saya mau iring Yesus sampai selama-lama. Itu yang harus dilakukan. Katakan amin. Saya nggak dengar. Katakan amin. Amin. Yang kedua, nggak keluar juga ya. Yang kedua, pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Besok jam 9 malam jangan langsung tidur. Ya, jangan langsung tidur. Ada bagian dari MTCC yang harus berjuang di Indonesian Idol besok. Ya, kakak Novia ada di Indonesian Idol besok. Jangan lupa RCTI Plus-nya di-download. 3 pun itu berpengaruh, 3 vote. Amin. Nggak kenal Pak sama berarti saudara nggak pernah gereja. Ya, dulu nyanyi aja di sini. Dia lebih suka dulu di situ, di kursinya Ibu Mega itu dia dulu suka di situ, pas di pinggir-pinggir ya dulu. Ya, sekarang di Indonesia Idol. Besok jam 9. Ya, jadi saudara bisa bilang, oh itu pengerja di gereja kami. Iya, nggak bohong kita, ya kan? Nah, yang kedua pengalaman hidup. Seseorang bisa bernyanyi dengan baik, bukan tiba-tiba dia bisa nyanyi dengan baik. Seseorang bisa survive keluar dari masalah seberat apapun, itu bukan karena tiba-tiba dia bisa keluar dari situ. Saya cerita tadi tentang KFC. KFC itu gagal, mencoba, gagal. Setelah umurnya di atas 65 tahun, baru dia berhasil. Kalau dia berhenti mencoba, sudah tua, sudah waktunya, sudah bau tanah. Bau tanah itu bicara tentang orang Melayu yang bilang sudah bau tanah.
Kalau orang Amerika. Sedangkan orang Malaysia, Perdana Menterinya umurnya 90 tahun. Kalau orang Batak, orang Nias, udah mati itu. Tapi mereka masih bisa jadi Perdana Menteri, jadi presiden. Presiden Donald Trump 90 tahun dilantik jadi presiden. Istrinya bisa 40 tahun lebih muda dari dia. Ya. Kita sering dijudge, kita sering dihakimi dengan permasalahan, Pak sudah tua, gak usahlah, berhentilah mencoba. Semakin tua, ada bahasa lain, semakin tua harus semakin jadi. Semakin tua harus semakin berminyak. Semakin tua harus semakin diberkati. Katakan amin. Iya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Kak Agita bisa baca? Minggu lalu kita nggak lihat Kak Agita ya. Minggu ini puji Tuhan kita ada bersama dengan dia. Oke? 34 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Ya, yang terakhir itu Saul udah sambil ketakutan bilang, "Ya udahlah, pergilah, Tuhan menyertai engkau." Ya, kalau kita lihat dari ayat 35 tadi, 34, ini cerita tentang pengalaman. Jadi kalau saudara dan saya mengalami pengalaman pahit dalam hidup, jangan berhenti. Lawan, hadapi. Jadi kita perlu punya pengalaman untuk menghadapi banyak persoalan. Kalau sekali saja saudara menghadapi persoalan dan saudara berhenti, saudara tidak akan menjadi pemenang. Katakan pemenang. Yang ketiga, bersandar kepada Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Bersandar dengan Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan tidak tawar hati. Yang kedua tadi pengalaman hidup. Saudara harus menghadapi pengalaman hidup, punya pengalaman hidup. Makanya seseorang itu harus sekolah. Gak ada orang begitu langsung kelas 3 SMA. Gak ada itu. Karena dia harus mulai dari kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Gak ada orang, ya udahlah, di rumah aja kerja selama 6 tahun, 7 tahun, atau 12 tahun. Nanti sesudah 12 tahun langsung kuliah. Gak usah sekolah SD, SMP, gak ada. Gak ada itu. Ya. Kalau ada pun itu, dia ngambil paket A, paket B, paket C. Apakah dia berpengalaman? Tidak. Dia tidak berpengalaman membaca. Dia tidak berpengalaman mengerjakan tugas. Sekarang tidak berpengalaman mengerjakan proyek. Apakah dia akan selesai kuliahnya? Mungkin selesai, tapi dia tidak akan jadi apa-apa. Seseorang pemenang harus punya pengalaman yang kuat. Baik, 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Coba Kak Anita.
Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau pantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Berapa orang-orang Israel yang mempercayai dan punya keyakinan seperti ini? Cuma Daud. Saya tadi mau membuat gambaran sebenarnya ada pertempuran itu di tengah-tengah jurang. Di jurang sebelah kanan orang Filistin, di jurang sebelah kiri itu orang Israel. Orang Filistin dengan pegang senjatanya dengan geram, orang Israel sembunyi di balik batu. Siapa yang agak preman ini? Daud namanya. Tapi dia nggak serta-merta sok jago. Dia menggantungkan hidupnya di tangan Tuhan. Ya, di sini dikatakan ayat 45, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan permohonan supaya kau ampuni." Enggak ada. Maaflah, enggak ada begitu. Daud mengatakan, "Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini." Ya. Ayat 46, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal engkau." Saya enggak suruh saudara bertempur, tapi saya katakan ayat ini menggambarkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, menggambarkan jangan pernah takut menghadapi masalah apapun yang ada di hadapanmu. Hadapi. Kalau saudara punya kesalahan, berubah. Kalau saudara tidak percaya sama Tuhan yang menyediakan segala apa yang kau perlu, bertobat. Kalau saudara seperti makan pil malaria, datang beribadah kepada Tuhan, atau saudara datang ke gereja beribadah itu seperti makan obat cacing sekali 6 bulan atau sekali setahun, saudara datang beribadah kepada Tuhan, bertobat. Karena apa yang kau lakukan dengan iman, itu akan kau tuai. Firman Tuhan ada mengatakan, apa yang kau ukurkan, itu akan diukurkan bagimu. Bahasa lainnya dikatakan, apa yang kau jalani, itu akan menambahi jalanmu. Kalau kau menjalani hidupmu dengan tidak bergantung kepada Tuhan, dan itu akan ditambahkan dalam jalan hidupmu. Saya baru tahu itu arahnya ke situ. Kan ayatnya begini, apa yang kau ukurkan, itu akan diukurkan bagimu. Saya baca satu buku dikatakan, itu ayatnya bicara tentang apa yang kau jalani, itu akan ditambahkan dalam perjalanan hidupmu. Jadi artinya kalau kau tidak setia, terombang ke kanan dan ke kiri, ya, kau tidak mau dipimpin, kamu tidak mau digembalakan, kau menganggap bahwa beribadah itu adalah sesuatu yang menyusahkan. Ada cerita-cerita dengan bukan jemaat di sini dikatakan, enak aja gereja kami itu persembahan sampai 2 kali, di sini 3 kali, 4 kali loh. Salah. Dia bilang, ya kenapa Inang? Saya bilang,
Iyalah, tambah kaya lah pendeta. Gak kaya-kaya. Kenapa dibuat persembahan? Supaya saudara seperti diberkati. Karena saudara memberikan persembahan dengan ucapan syukur. Kita sudah pernah belajar itu. Jadi apa yang saudara jalani dalam hidup saudara, perjalanan itu akan dilimpahkan ke dalam perjalanan hidup saudara. Kalau kau orang yang setia, kalau engkau bukan orang yang pelit, kalau engkau bukan orang yang terombang-ambing ke kanan dan ke kiri, kau akan melihat jalan hidupmu seperti itu. Hidupmu akan berada di jalannya Tuhan. Jadi yang menentukan saudara hidup di jalan Tuhan adalah dirimu sendiri. Karena waktu Yesus naik ke kayu salib, Dia sudah membatalkan semua kutuk dalam hidupmu. Dan Dia menyediakan apa yang kau perlu. Kau mau, ambil. Kalau kau nggak mau, jangan ambil. Kan begitu kata Tuhan ya. Jadi kalau kau mau diberkati, setia. Kalau kau mau diberkati, kalau mau hidupmu baik-baik saja, taat. Kalau engkau mau melihat masa depan anak-anakmu luar biasa, diberkati. Yang orang tua yang minggu lalu saya katakan, orang-orang tua berdoalah supaya nanti di masa tuamu hidupmu diberkati. Kau tidak jadi peminta-minta. Banyak di Medan ini, saudara kalau klinik, orang tua jadi peminta-minta. Saya tanya, umurmu berapa bu? 80, jadi minta-minta dia. Karena apa yang kau ukurkan, apa yang kau jalani dalam hidupmu, itu akan ditambahkan dalam perjalanan hidupmu. Ya, nah, hadapi. Yang terakhir, melangkah dengan iman. 1 Samuel 17 ayat 49 sampai 50. Coba Kak, dibaca. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbarnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umbar dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Ya. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, tanpa pedang di tangan. Apa yang dilakukan Daud? Melangkah dengan iman. Mengapa Daud bisa melangkah dengan iman? Karena dia nggak takut. Saudara mungkin katakan, saudara mungkin sering dengar bahwa dengan iman sebesar biji sesawi aku bisa memindahkan gunung. Persoalan, saudara mungkin sering dengar itu, terlempar ke laut. Nah masalahnya bukan bagaimana melemparkan gunung ke laut. Masalahnya, bisa gak kita punya iman sebesar biji sesawi? Pelajaran tentang iman itu bicara tentang seorang janda yang memberikan 2 keping uangnya ke kota persembahan. Dan Yesus katakan setelah itu dia mati kelaparan. Ada orang bawa uang 50.000 ke gereja, dia maju ke tempat persembahan, dia masukkan 50.000, di rumah dan di dompetnya dia tidak punya uang lagi. Itu namanya orang bodoh itu. Itu namanya orang beriman. Itu namanya orang beriman. Ya, hari ini berarti semua uang yang di kantong masuk kota persembahan. Amin. Jangan ajari kami bodoh lah Pak. Bodoh dibilang orang gila kita bilang. Berarti Tuhan Yesus bodoh. Kalau kita anggap wanita itu bodoh, wanita itu gila,
Berarti Yesus yang menceritakan itu kepada murid-muridnya, memperlihatkan itu kepada murid-muridnya adalah Tuhan yang bohong. Kita pengen punya iman, tapi kita nggak berani melangkah. Kita nggak pernah mengambil keputusan untuk diberkati. Serius. Kenapa? Karena kita masih terlalu khawatir. Apa yang mau kami makan? Beras di rumah sudah habis. Ya. Tidak ada berkat hari ini. Aku hanya punya uang 10.000. Kalau kuberikan ini ke gereja, pendetaku yang jadi kaya. Wah, berdosa itu. Ya. Kalau kuberikan ke gereja lebih halus. Nanti aku nggak makan. Marah suamiku nanti kalau nggak ada makanan di atas meja untuk dimakan. Wanita itu yang di Alkitab yang diceritakan Yesus dan ditunjukkan Yesus saat di bait Allah, wanita itu nggak mikir itu. Dia berikan yang terbaik. Jadi saudara, sebelum kita baca ayat Alkitab yang terakhir, waktu saudara menyanyikan ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan sebahagian yang terbaik bagimu. Sedikit saja, karena lagu sekolah minggu apa? Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita ganti semua ayat Alkitab itu hanya untuk keuntungan saudara. Yuk, maju pemain musik. Mazmur 18 ayat 31 sampai 34. Kita pakai berdiri. Baru muncul. Mantap. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Mazmur 18 ayat 31 sampai 34. 2, 3 ya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Tidak membaca saudara. Saudara mau baca firman Tuhan ya? Atau saudara gak usah baca firman Tuhan lah, biar kami yang di depan ini yang diberkati ya, amin. Jadi sepanjang hidup kami diberkati, saudara tidak diberkati. Setiap minggu diajarkan supaya saudara diberkati. Yuk, kita baca sama-sama, sama-sama saudara, sama-sama. Ya, kalau saudara nggak tahu membaca, ada Ibu Mega, Kakak Mega, ada Kak April, ada Kak Rosa, ada Kak Agita yang bisa ngajari saudara membaca. Hubungi mereka ya, hubungi mereka. Ada siapa lagi di sini guru, nanti bisa diajarin ya. Kalau tahu membaca, yang siap membacanya, kita baca sama-sama dengan kuat. 2, 3 ya. Sebab siapakah dan siapakah gunung batu? Allah. Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembara. Jadi siapa yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya? Tuhan Allah. Katakan Tuhan Allah. Jangan takut saudara. Apapun yang harus kau hadapi, hadapi. Ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan.
Yes, kita naikkan pujian ini bersama. Apapun yang terjadi, kami tidak pernah ragu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kami harus berani menghadapi tantangan apapun, karena kami tidak akan pernah melihat berkat keajaiban kalau kami berhenti untuk berharap, berhenti untuk percaya, berhenti untuk belajar, berhenti untuk mulai. Kalau kami berhenti untuk berjalan dengan iman, kami tidak akan pernah melihat keajaiban. Kami akan mengalami kesusahan hidup, kami akan
diujikan oleh iblis. Iblis akan senang melihat kami gagal. Karena kegagalan, kelaparan, sakit, penyakit itu diizinkan, ditaruhkan oleh iblis dalam kehidupan kami, supaya kami berhenti untuk percaya, supaya kami berhenti untuk berjalan, supaya kami berhenti untuk berharap. Hari ini kami belajar tentang keberanian Raja Daud. Terima kasih. Kami mau belajar untuk berani. Kami mau belajar untuk tidak takut. Kami mau belajar untuk berjalan dengan iman. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, apapun yang terjadi, baik duka, baik suka, kami mau percaya. Tak pernah kami ragukan kasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya kepadamu. Kami mau menjadi orang yang beriman. Kami mau melihat keajaiban. Tapi biarlah kami mulai berjalan dengan iman. Percaya bahwa apa yang kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, kami akan melihat keajaiban itu terjadi dalam hidup kami. Apa yang kami ukurkan akan diukurkan bagi kami. Apa yang kami jalani dalam hidup kami dengan iman, itu akan ditambahkan dalam perjalanan hidup kami dengan iman. Kami tidak mau melihat, wah, usaha kami kecil, pendapatan kami kecil. Kami tidak mau melihat itu saja. Kami mau melihat Allah kami besar. Allah kami besar. Allah kami besar. Allah kami dahsyat. Allah kami luar biasa. Penuh keajaiban. Masa depan kami penuh pengharapan. Tuhan akan pelihara hidup kami. Tuhan akan pelihara hidup kami. Kami tidak akan kelaparan. Kami tidak akan mengalami sakit penyakit. Kami tidak akan kecewa. Kami tidak akan berhenti berharap. Di dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Woo.
harus cari keuntungan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan diri kita yang utama, tapi Tuhan yang utama. Bila kau setia, bila kau taat, mau digembalakan, tidak terombang kami ke kanan ke kiri, tidak terombang kami oleh pengajaran satu dengan pengajaran yang lain, berkat Tuhan akan mengikutimu. Berkat Tuhan akan mengikutimu. Berkat Tuhan akan mengikutimu. Berkat Tuhan akan mengikutimu. Itu pengalaman kita. Kompak sana. Haleluya. Kau mendengar seruan kami. Kau mendengar seruan kami. Kami mau menjadi umat yang setia, tidak terombang-ambing oleh pengajaran satu dengan pengajaran yang lain. Kami gak mau menjadi orang yang hanya menerima berkat. Kami mau menjadi seseorang yang mengejar Tuhan dalam hidup kami. Karena berkat, harta, dan kekayaan itu akan mengikuti orang yang setia. Itu akan mengikuti orang yang taat. Itu akan mengikuti orang yang mau berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya dengan kesetiaan dan berkat Tuhan dan Allah kita yang hebat, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Haleluya. Iya. Ada beberapa pengumuman, nanti mungkin akan dilanjut oleh Ibu Gembala pengumumannya. Ya, minggu depan ya nanti dikontak nanti beberapa jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Minggu depan kita akan menerima beberapa keluarga yang sudah menyelesaikan pendaftaran registrasinya sebagai jemaat di Gereja Methodist Wesley, jemaat MPCC. Ya, jemaat MPCC. Ya, saudara, apa yang kurang coba tanya, apa yang kurang dari kami sehingga kami harus menyiapkan seluruh persyaratan registrasi. Ya, jemaat Tuhan yang belum registrasi dan ingin kita cover semuanya, ada beberapa program sebelum bulan 6 ada program, salah satunya program dari pemerintah tentang akte nikah dan akte lahir. Kalau kita harus ke sana itu kan harus jam 6 pagi. Tapi kita menghadirkan mereka di gereja ini. Ya, ini adalah program dari Bapak Wali Kota kita yang sudah tertunda ini bagi kita dan segera disiapkan. Ya, untuk permandian anak di bulan April segera daftar. Yang mau naik CD di bulan April segera daftar. Kita butuh 1 bulan range-nya untuk kita bisa persiapan. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung muncul saya mau naik CD. Tidak bisa begitu ya. Semua ada prosedurnya. Nah, di depan ada amplop, kita persiapkan yang terbaik. Ya, saudara boleh berjalan dengan iman. Bukan jalan dengan kebodohan, ya, bukan jalan dengan kebodohan. Kalau ada orang katakan kita harus hitung duit kita suruh Tuhan hitung duit kita. Amin. Kalau saudara hitung duit saudara, kalau saya hitung duit yang di kantong saya sekarang ada 1.000, tapi kalau Tuhan yang hitung ditambahin nolnya 3. Amin. Kalau uang saudara sekarang ada 1.000 di kantong, kalau Tuhan suruh hitung ditambahin nolnya 3. Bukan di depan nolnya, di belakang nolnya 3. Ya, bagaimana caranya supaya Tuhan memberkati hidup saudara? Saya punya Bapak rohani yang selalu katakan, kalau engkau setia, kalau engkau sungguh-sungguh mau digembalakan, kalau engkau mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, berkat Tuhan akan mengikutimu. Katakan amin. Berkat Tuhan akan mengikuti. Jangan pengen dapat berkat, jadilah orang setia dulu. Amin. Iya, kerjakan dulu. Harus mau digembalakan. Nanti di bulan April kita akan ada pertemuan remaja, pemuda, orang tua.
kita akan kumpulkan dalam 3 segmen. Kalau yang sekolah minggu sudah fix, sudah ada, ya. Kita akan buat kelompok remaja, pemuda, dan orang tua. Kita kumpul di situ. Ya, ada koordinator-koordinator yang bulan 4 akan mulai start untuk melakukan sosialisasi. Bapak Ibu, anak-anak muda yang WA-nya belum didaftarkan ke Kak Selvi. Kak Selvi di belakang, segera daftar ke Kak Selvi supaya informasinya baik, bisa sampai ke handphone saudara masing-masing. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Baik, baik. Baik jemaat Tuhan, saling memasuki persembahan kedua, persembahan kasih, persembahan persepuluhan, dan persembahan untuk alat musik kita. Selamat memurid, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat lagu pujian yang tadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita angkat lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sembah menyatakan ke depan dari sebelah kiri saya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, anak-anak sekolah minggu,
Mari kita persiapkan hati, kita naikkan topik-topik doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Hati kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, hati kami berterima kasih buat ibadah kami yang berlangsung dari pagi dan sudah selesai Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyegarkan setiap kami. Firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami Tuhan. Kami boleh belajar dari Nabi Daud. Ketika ada masalah, tantangan apapun yang di depan, kami tidak tawar hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengajari kami. Ajari kami Tuhan untuk mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa yang baik, firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, jadikan sebagai benih yang boleh bertumbuh dalam hati kami, yang boleh bertumbuh dalam hidup kami, yang berakar dan mampu berbuah. Sehingga benarlah Tuhan, kami hidup melalui apa yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang ditabur hamba-Mu. Kami berdoa bagi Bapak Bishop kami, selaku Bapak Gembala di tempat ini, Gereja Metodis Wesley Jemaat MPCC Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Raja Roma Besri Tona, beserta istrinya yang selaku Ibu Gembala kami, yang menjadi tiang doa bagi setiap kami jemaat yang hadir di sini. Kami berdoa bagi Ibu Dewi Katarinasya Tuhan. Diberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Diberkati pelayanannya Bapak, meluas ke kanan ke kiri, banyak jiwa gereja diselamatkan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, kehidupan orang benar diberkati, kehidupan orang benar dijamin oleh Tuhan. Perkenalan-Mu, kebajikan, kemurahan mengikuti kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan. Diberkati yang dari termuda hingga yang tertua, diberkati setiap usaha, diberkati pekerjaan tangan, apapun yang dihasilkan, keberhasilan yang mengikuti. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Ajari Tuhan, biarlah Tuhan menjadi Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami mampu membawa kami domba-dombanya kepada rumput yang berwarna hijau, menyegarkan setiap kami, memuaskan setiap kami, dan membimbing, menuntun setiap kami. Tambah-tambahkan kesabaran, tambah-tambahkan kekuatan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan hari ini, kami yang ada di tempat ini, kami yang sudah beribadah gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu, dan yang sudah berkeluarga, diberkati suami istri, diberkati anak-anak, diberkati keluarga di tempat ini Tuhan. Tuhan pulihkan bila ada yang berantakan, Tuhan pulihkan bila ada hati yang terluka, Tuhan persatukan kembali, sebab Engkau adalah kepala Tuhan atas setiap keluarga kami. Terima kasih Bapak yang baik. Dan berkati juga setiap kami Tuhan, jemaat-Mu pagi hari ini, ketika kami dalam masih menempuh studi pendidikan dari yang TK, SMP, SD, SMA, bahkan yang sedang kuliah. Kami percaya Tuhan, hikmat, kebajikan, kepintaran, biarlah Tuhan turun daripada Tuhan, pewahyuan, pengajaran, biarlah kami dapatkan ketika kami mencari Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik. Di setiap kami Tuhan, diberkati kami, diberkati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan seminggu ke depan, Tuhan berkati apapun yang kami lakukan Tuhan. Cukupkan kebutuhan kami, cukupkan keperluan kami Tuhan, menurut kekayaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Diberkati gereja ini Tuhan, diberkati setiap pelayan yang mengambil bagian Bapak, diberkati gereja, diberkati visi misi, diberkati kerinduan kami Tuhan. Tambah-tambahkan setiap bilangan kami Bapak, sehingga kami mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Diberkati sekolah kami Tuhan, sekolah perguruan Kristen Metodis Roma Labes, diberkati seluruh siswa, diberkati guru, diberkati staf, bahkan diberkati Pak Tommy Tuhan. Kami percaya Bapak, biarlah Tuhan apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan seolah-olah
jemaat Tuhan, kayak saya undang untuk bangkit berdiri. Terima berkat Tuhan. Arahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Percaya, jangan takut. Tantangan apapun, kerikil apapun yang ada di hadapan, hadapi. Dengan nama Tuhan kita yang hidup, Dia akan selalu menyertai kita. Mari angkat kedua tangan. Haleluya. Terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat